Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Aksewana cabalanang panditanan cak sewanang puja ca pujaniyanang etang manggalamutamanti. Tak bergaul dengan orang-orang yang bodoh, bergaul dengan mereka yang bijaksana, memuja yang patut dipuja, itulah berkah utama. Para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan keberkahan bagi kita. Di awal tahun kita bisa kembali menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk menegakkan keyakinan kepada Tiratana, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, dan di kesempatan pagi hari ini juga memiliki satu kesempatan yang baik, yakni kembali di dalam mendengarkan Dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, sekarang kita telah memasuki tahun baru di tahun 2025. Tentu Bante menyampaikan selamat tahun baru, semoga keberkahan, kebahagiaan, kesejahteraan melimpah pada ibu, bapak bersama dengan keluarga. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, momen pergantian tahun adalah momen yang sebetulnya memiliki makna yang penting. Tidak hanya berganti kalender, tetapi makna dari pergantian tahun ini juga memiliki makna yang dalam, yakni mengingatkan kehidupan yang kita jalani ini bersifat tidak kekal. Yang lalu 2024, sekarang 2025. Tentu dengan bertambahnya tahun, yang jelas perlahan-lahan perubahan juga akan datang pada kita. Tidak hanya perubahan fisik, tetapi sebisa mungkin juga ada penambahan di dalam kebijaksanaan. Di dalam syair Dhammapada, Guru Buddha menyebutkan, jika seseorang dengan bertambahnya tahun, tidak bertambah di dalam kebijaksanaan, Guru Buddha menyebut seperti halnya seekor sapi yang hanya bertambah dagingnya, tetapi tidak bertambah di dalam kebijaksanaannya. Momen pergantian tahun baru ini mengingatkan kepada kita tentang perubahan, tentang ketidakkekalan.
Apa yang ada dalam diri kita sesungguhnya pelan-pelan ini juga mengalami perubahan. Nah, ketika kita memahami tentang perubahan, tentu di situ kita juga harus ingat tentang apa yang semestinya kita harus upayakan. Karena Sang Buddha sendiri juga pernah menasehatkan kepada para biku di dalam Mahaparinibbana Sutta, yakni Wayodamo Sangkara, Apamadena Sampadeta. Segala bentukan apapun yang berkondisi, semua tidak kekal. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Jadi di tahun baru ini kita diingatkan kembali untuk berjuang, untuk tidak lengah. Karena sebuah keberhasilan, sebuah pencapaian itu tidak ada yang kebetulan. Maka dari itu penting bagi kita masih di awal-awal tahun untuk kembali merenungkan tentang apa yang semestinya kita harus lakukan. Apa yang harus kita upayakan? Tentu harapannya adalah penambahan hal-hal yang baik. Ya, kalau ibu bapak berumah tangga yang mungkin masih sekolah punya harapan. Harapannya sekolahnya berprestasi, menjadi orang yang punya kemampuan, punya keterampilan. Yang berdagang juga punya harapan. Harapannya adalah dagangannya laris, untungnya besar, dan yang utang segera bayar. Jadi di tahun-tahun yang baru, ini mengingatkan kita supaya kita tidak lengah. Karena kehidupan yang kita jalani ini pada dasarnya tidak kekal. Dan orang yang punya kewaspadaan, tidak lengah, adalah orang-orang yang beruntung. Bagaimana Bante? Supaya kehidupan saya tidak lengah, supaya kehidupan saya senantiasa bersama dengan keberuntungan. Perlu ibu bapak saudara-saudari ketahui, faktor dari keberhasilan, faktor dari keberkahan. Di dalam uraian Manggala Sutta disebutkan di sana bahwasanya aspek pertemanan menjadi aspek yang pertama. Manggala Sutta menyebut di sana aksewana cabalanang panditanan cak sewana. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan orang yang bijaksana. Ini memberitahu kepada kita semua supaya kita juga tidak lengah sehubungan mencari pertemanan. Karena faktor keberhasilan itu juga ditunjang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita salah di dalam pergaulan, ya nanti juga salah juga. Nanti ibu bapak membaca di dalam Anguttara Nikaya kelompok 1 juga menyebutkan hal-hal yang bermanfaat yang belum muncul akan menjadi muncul. Hal-hal yang bermanfaat yang telah muncul akan menjadi berkembang ketika seseorang memiliki teman yang baik. Jadi keberhasilan di dalam pencapaian dunia ini juga tidak lepas dari orang yang di sekitar kita. Bayangkan ibu bapak, kita ini adalah makhluk sosial. Orang yang di sekitar kita itu secara tidak langsung kita observasi, kita amati. Dan tanpa disadari, kadang-kadang apa yang kita amati itulah yang akan kita tiru. Makanya guru yang pertama itu sebetulnya dalam hidup ini kan orang tua. Kita modelnya kayak apa, jadinya seperti apa, ya tergantung orang tuanya. Kenapa bisa begitu Bante? Kan saya tidak ngajari. Anak-anak adalah pengamat sejati. Apa yang dilihat itulah yang akan ditiru.
Anda punya mental yang tangguh, meskipun tidak perlu berbicara, dia juga bisa merasakan. Dan dia juga bisa menular juga. Sebaliknya, kalau kita tidak punya kebiasaan yang baik, tanpa disadari juga menularkan juga. Makanya keberhasilan itu yang pertama adalah memiliki teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik itu harus kita hubungi. Ya. Jadi teman-teman yang baik itu harus kita cari. Karena kadang-kadang kalau kita tidak mencari teman yang baik, tidak ada yang membantu diri kita. Makanya di dalam Manggala Sutta itu nomor 1 adalah memiliki teman-teman yang baik dengan menghindari teman-teman yang keliru. Lantas apa yang saya peroleh, Bante? Kalau saya berjumpa dengan teman-teman yang baik, lantas apa yang akan saya peroleh? Sebetulnya Ibu Bapak, orang baik itu, dia itu suka kasih nasihat. Ini ciri orang baik. Ciri teman baik itu suka kasih nasihat. Jadi kalau Anda punya teman yang baik, itu bukan serta-merta yang suka ngajak traktir. Tidak. Teman-teman yang baik itu adalah teman-teman yang berani memberi nasihat. Kalau ada hal-hal yang baik, dia ngajak kita. Ini ciri teman yang baik. Jadi teman yang baik itu cirinya adalah kalau ada hal-hal baik, dia ngajak. Dan kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, dia akan menasehati. Tapi umumnya orang itu, kalau dirinya tidak baik, dinasehati, responnya apa? Anda punya tabiat yang tidak baik. Kemudian temannya bilang, kamu mestinya jangan begitu. Ingat pesan Bante. Bante mah tidak tahu perasaan saya. Bante mah tidak tahu urusan rumah tangga. Ya beginilah urusan rumah tangga yang begini. Nah, kadang-kadang perumah tangga ketika diberi nasihat oleh temannya, orang yang peduli, bukannya mengucapkan sadu, terima kasih, malah tidak suka. Makanya kadangkala orang baik juga malas untuk kasih nasihat. Kenapa? Karena yang dinasehati itu tidak menerima. Makanya sungguh beruntung kalau dalam hidup ini ada orang yang satu mengajak kita berbuat baik, 2 menasehati kita dikala kita berbuat buruk. Dan kalau kita dinasehati tentang keburukan kita, segeralah mengatakan sadu, terima kasih. Jangan kemudian dikasih petunjuk, bukannya sadu terima kasih, cari alasan. Yang jahat mah bukan hanya saya, temannya tuh banyak tuh. Bukannya dikasih hal yang baik, bukannya terima kasih, tetapi malah mencari pembelaan yang lain. Nanti kadang-kadang ya teman yang baik itu kadang-kadang kalau perumah tangga ya di rumah kadang-kadang suami teman yang baik, istri juga teman yang baik. Kalau suami mengasih tahu istrinya, ya istrinya mengucapkan sadu terima kasih. Bapak mesti semangat, rajin, ingat pesan Bante, sadu terima kasih. Demikian pula ibu-ibu juga kalau dikasih nasihat juga begitu. Ini akan menjadi satu kebiasaan yang baik. Tidak gampang terbakar, tetapi bisa memasukkan hal-hal yang baik ke dalam diri. Makanya di dalam syair Dhammapada juga disebutkan, kalau dalam perjalanan hidup kita bertemu dengan orang-orang yang menunjukkan kekurangan pada kita, memberi petunjuk tentang kebaikan kepada kita, itu diibaratkan seperti seseorang menemukan harta karun. Jadi teman yang baik itu adalah harta yang mulia. Bante, belakangan ini kok enggak ada yang mau kasih nasihat saya ya Bante. Saya udah keliru, dicuekin.
Saya biasanya diajak juga ndak pernah diajak lagi. Ada suta yang lain ibu bapak. Namanya Casey. Casey itu adalah pelatih kuda. Kalau kuda itu gampang diarahkan, maka kuda itu tidak dicambuk. Kalau kuda itu sulit untuk diarahkan, maka kuda itu dicambuk. Dan yang ketiga, kalau kuda itu tidak bisa diarahkan sama sekali, kuda itu dibunuh. Itu pelatih kuda. Nah, Sang Buddha juga memberi perumpamaan yang sama. Kadang-kadang Sang Buddha memberi inspirasi kepada kita tentang kebaikan-kebaikan. Kalau berbuat baik, kita lahir di alam surga. Kita termotivasi. Kalau kita berbuat baik, hidup kita sejahtera. Tapi kadang-kadang sudah dikasih hal-hal yang baik, belum termotivasi, Sang Buddha kasih tahu, nih ingat bahaya dari perbuatan buruk. Kalau Anda berbuat buruk, maka akibatnya seperti ini. Itu ibaratnya kalau kuda tadi dipukul pakai cambuk. Nanti kalau kamu tidak sungguh-sungguh, nanti kamu akan menderita. Tapi kalau seandainya sudah dikasih nasihat yang baik, yang indah tidak membawa perubahan, yang kasar juga tidak membawa perubahan, akhirnya akhirnya muridnya itu tidak dikasih nasihat, dicuekin. Ada tapi tidak diajak ngomong. Makanya kalau nanti ketemu saya, Bante kasih nasihat, enggak, udah habis nasihatnya. Bante kasih petunjuk, udah habis. Itu Anda mesti lihat, mungkin yang lalu sudah dikasih tahu, tetapi tidak ada perubahan. Yang latih akhirnya, sudahlah, biarin aja deh. Jadi keberadaan dari teman-teman yang baik itu akan membantu kita. Makanya sebisa mungkin nomor 1, carilah teman-teman yang baik. Ya Bante, saya tidak punya teman yang baik. Ya seminggu sekali lah ke wihara. Saya tidak kenal sama teman-teman Bante. Ya tidak apa-apa. Minimal Anda sudah dekat-dekat mendengarkan Dhamma. Karena dari kita mendengarkan Dhamma, di situ secara tidak langsung kita sudah berasosiasi dengan teman yang baik. Karena saat kita mendengarkan Dhamma, di situ kita dikasih petunjuk tentang kebaikan dan juga dikasih petunjuk untuk jangan berbuat jahat. Nah, ini pentingnya kita punya teman. Ya seminggu sekali. Ya. Karena kalau tidak ada yang ke wihara, nanti siapa yang beri nasihat Anda? Tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang berani. Kalau Anda tidak pernah ke wihara, tidak ada yang berani kasih nasihat. Ya, kan salah satunya kasih nasihat kan Bante tuh, dengerin Bante tuh. Nah, dengerin baik-baik tuh, harus punya teman yang baik. Kalau di rumah ngomong begitu, kamu mesti punya teman yang baik yang, temannya buruk juga banyak kok. Nanti kalau semua temannya buruk, tidak ada yang nemenin, terus siapa? Kasihan kan? Tapi kalau kita punya teman yang baik, inilah yang membantu kita. Dari pertemanan yang baik itu kita akan banyak mendengar. Ini keberuntungan yang kedua. Selain kita punya teman yang baik, keberuntungan dalam hidup, yang kedua keberuntungan dalam hidup ini adalah punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Ini adalah kesempatan yang baik. Kenapa? Dari mendengarkan Dhamma itu akan muncul pengertian-pengertian yang benar. Hal-hal yang bermanfaat yang belum muncul akan menjadi muncul. Hal-hal bermanfaat yang telah ada menjadi berkembang jika kita mendengarkan Dhamma. Makanya ketika kita datang puja bakti itu, selain kita baca parita, selain kita meditasi, memperbarui sila, juga ada kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Untuk apa? Memunculkan hal-hal yang bermanfaat yang belum ada supaya muncul. Dan hal-hal yang bermanfaat yang sudah ada semakin berkembang. Ini keberuntungan dalam hidup ini. Kalau Anda selain punya teman yang baik,
Keberuntungan yang kedua adalah punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Jadi kesempatan mendengarkan dhamma ini menjadi satu inspirasi. Kenapa Bante? Kalau ibu bapak mungkin di momen-momen yang lain ada uraian dhamma, mungkin ibu bapak akan mencermati dari kisah-kisah Sang Buddha, kisah-kisah murid Sang Buddha. Di situ juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa kita peroleh. Salah satunya nih, ada salah satu inspirasi yang pernah saya dengar dan pernah saya baca tentang kisah dari murid Sang Buddha yang terdepan dalam hal kesehatan, yakni kisah Bante Bakula. Bante Bakula, ibu bapak, menjadi biku di umur 80 tahun. Jadi biku umur 80 tahun. Loh Bante, kalau umur 80 tahun apa bisa namaskara Bante? Bante Bakula ini ibu bapak meskipun umurnya 80 tahun, tetapi sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami sakit. Flu, pilek, masuk angin, tidak pernah. Meninggal di umur 160. Jadi biku umur 80, meninggal umur 160. Jadi hidup duniawinya 80 tahun, hidup jadi bikunya 80 tahun. Dan selama menjadi biku juga tidak pernah merasa ada sakit apapun. Maka Sang Buddha menyebut eta dagang bikawe mamak sawakanang apa badanang yadidang biku bagula. Para biku di antara muridku yang terdepan dalam hal kesehatan adalah Bante Bakula. Kenapa Bante Bakula ini punya keberuntungan? Karena di kehidupan sebelumnya, di zaman Buddha Padumutara, beliau pernah mendengar, melihat langsung tentang apa yang disampaikan oleh Buddha Padumutara. Buddha Padumutara mengatakan di depan orang banyak, ini ada salah satu muridnya yang terdepan dalam hal kesehatan. Saat itu perumah tangga masa lampau dari Bante Bakula itu melihat. Dan ketika melihat hal itu timbul keinginan. Saya juga ingin seperti biku itu. Yang tidak pernah sakit apapun. Ini cerita ini mengingatkan kepada kita bahwasanya sebuah cita-cita itu dimulai dari melihat dan bertekad. Ini kisah ini mengingatkan kepada kita, sebuah keberhasilan itu dimulai dari melihat dan bertekad. Kalau sekarang Anda melihat tekadnya apa? Saya ketemu sama umat. Dia bertekad semoga saya lahir kembali di Korea. Ada tuh. Dia cerita, wah saya nanti lahir kembali di Korea, Bante. Mungkin sekarang lagi boomingnya film-film Korea. Dia punya pemikiran begitu. Dan itu bisa terjadi ibu bapak. Apa yang Anda lihat dan Anda tekadkan, itu bisa terwujud. Kok bisa Bante? Itu adalah kekuatan dari kalau kita punya cetana yang kuat. Jadi kalau sekarang mungkin Anda punya satu pengharapan, mungkin jalan-jalan. Ini kan BSD nih, ini kan BSD. Jalan-jalan, lewat Aeon, apa namanya itu? Sumarekon, Gading Serpong, belakang. Lihat rumah, sekarang masih ngontrak, lihat rumah. Kemudian pulang dari wihara, lewat situ. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, semoga bisa beli rumah seperti itu.
Kalau ditekadkan, kalau diniatkan, kalau sekarang belum terwujud, ya kehidupan yang akan datang. Tapi semua keberhasilan ini, Ibu Bapak, tidak lepas dari melihat dan bertekad. Kehidupan lampau dari Bante Bakula itu juga melihat seorang biku yang terunggul dalam hal kesehatan, beliau melihat dan kemudian bertekad. Setelah bertekad itu, beliau melakukan kebajikan secara berturut-turut selama 7 hari. Sanggup? Sanggup? Kalau punya cita-cita, unek-unek, supaya terwujud itu harus melakukan kebajikan di dalam cerita itu selama 7 hari berturut-turut. Ikut ODM meditasi, kemudian bertekad. Saya akan meditasi selama 7 hari berturut-turut. Tapi 1 jam, 1 jam, 1 jam ya. 1 jam, 1 jam. Umumnya kalau continue, ya bisa sih kalau diniatkan. Tapi kalau tidak punya keyakinan, ya sulit. Bante Bakula, Ibu Bapak, perlu saya sampaikan. Di zaman Buddha Padumutara, beliau bertekad. Dan setelah beliau bertekad itu, beliau membuat kebajikan. Kebajikan. Dan di dalam salah satu kehidupan berikutnya, di zaman Buddha berikutnya, sebelum zaman Buddha Gautama, beliau juga melakukan kebajikan lagi. Dan salah satu kebajikan yang dilakukan itu memberi dana berupa makanan kepada Bante yang sedang sakit dengan bertekad. Semoga kebajikan yang saya lakukan ini, saya tidak mengalami sakit apapun. Di zaman Buddha Gautama ini, Bante Bakula lahir di keluarga orang kaya di kota Kosambia. Di kota Kosambia, lahir dalam keluarga yang kaya. Kenapa Bante? Karena kehidupan sebelumnya sudah diisi dengan kebajikan-kebajikan. Lahir di keluarga yang kaya. Pada saat hari ke-7 kelahirannya, orang tuanya berpikir untuk anaknya ini mau dimandikan ke sungai suci. Salah satu sungai suci di India, salah satunya adalah Sungai Yamuna. Sungai Yamuna itu di atasnya Sungai Gangga. Nah, nanti kalau lihat Google masih ada tuh sekarang tuh. Yamuna River itu nanti ada tuh. Orang tuanya berpikir, karena kebiasaan di sana, ya, supaya anaknya ini hidupnya sejahtera, sehat, dibawa ke Sungai Yamuna untuk dimandikan. Tapi ketika anak itu sedang dimandikan, ada seekor ikan besar naik ke permukaan. Dan bayi itu dimakan oleh ikan. Ikan makan bayi. Dan ikannya ini membawa dia sejauh 3 yojana. 3 yojana itu sama dengan 45 km. Nah, kira-kira 45 km ya sini Gunung Sindur sana lah. Sini Gunung Sindur. Kalau enggak ya sampai Ciseeng lah ya. Atau ya karena kalau naik mobil kan 45 km itu kan durasi perjalanan kan 1 jam. Ya, 1 jam ya antara sini Gunung Sindur lah. Kalau tidak Gunung Sindur ya Ciseeng sedikit lah ya. Apa Parung ya? Jangan-jangan ya. Nah, nanti dari sini dah diukur ya. Jadi seekor ikan ini yang tadi menelan bayi dan dikatakan bayi yang dimakan oleh ikan tadi itu tidak merasa sakit apapun. Ikan yang memakan bayi tadi merasa seperti memakan bola api, jadi tidak tenang. Akhirnya naik ke daratan, mendarat di sana. Di tepian sungai di kota Benares. Ya kalau sekarang kotanya jadi Varanasi. Dari Kosambia dibawa ikan sejauh 45 km sampai terdampar di Benares.
Benares itu kalau sekarang ya Varanasi. Ya, Varanasi nama dulunya, sekarang Varanasi. Nah, ketika sampai di sana, nelayan menangkapnya. Diangkat ke daratan. Dan ketika diangkat ke daratan itu, kemudian dilelang. Siapa yang bisa membeli ikan ini? Yang bisa membeli hanyalah orang yang punya duit. Karena ikannya besar, akhirnya apa? Dibeli oleh orang kaya. Bante Bakula dulu lahir di keluarga kaya, kemudian ikan tadi dibeli sama orang kaya lagi. Dan kebiasaan masyarakat dari zaman dulu hingga sekarang ternyata sama. Kalau motong ikan, yang dibuang pertama adalah perutnya, yang dibersihkan maksudnya. Ya, misalnya kalau ibu bapak beli ikan dari pasar, mungkin ikan ya saya nggak tahu beli ikan apa nih. Ya mungkin ikan bawal, mungkin ikan yang pertama dibersihkan adalah temboloknya itu. Tapi ini ada keajaiban ibu bapak. Pembantu yang mau memotong itu niatnya mau motong dari perutnya, tapi ternyata kebajikan itu melindungi. Bahwasanya Bante Bakula ini sudah bertekad di kehidupan masa lampaunya tidak pernah merasakan sakit apapun. Terus bagaimana memotongnya? Ikan itu ternyata dipotong langsung dari belakang, dari ekornya. Dan diketemukan ada bayi di dalam ikan. Dan orang kaya membeli ikan itu juga tidak punya anak. Jadi ceritanya orang tidak punya anak, nemu anak di dalam ikan. Kira-kira kalau orang di Parung, ada orang nemukan ikan, dan di dalamnya ada bayinya, kira-kira beritanya viral enggak? Viral enggak? Viral. Sama. Di Varanasi geger, wih, ada orang kaya beli ikan, tapi di dalamnya ada bayinya. Berita itu terdengar sampai Kosambi. Dan di Kosambi, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Disamperin. Nah, ini anak saya. Mana buktinya kalau anak miliknya? Ah, bingung lah. Akhirnya dibawa ke penguasa wilayah. Ya kalau begitu, ini anak milik kalian berdua. Makanya bayi itu diberi nama Bakula. Bakula. Kula itu keluarga. Ba itu artinya dua. Jadi Bakula itu dua keluarga. Jadi namanya dua keluarga. Jadi nanti hari-harinya bagaimana Bante? 6 bulan di Benares, 6 bulan di Kosambi. Jadi tiap hari, ya tiap per 6 bulan tuh pindah sana, pindah sini. Sampai umur 80 tahun, dia hanya kerjaannya cuma pindah. Ya kenapa? Lah orang tuanya kaya. Dikatakan di sana selama umur 80 tahun itu hidupnya hanyalah menikmati kesenangan indria. Ya. Kenapa? Kekuatan dari kebajikan. Dan di umur 80 tahun itulah ibu bapak bertemu dengan Sang Buddha di Varanasi. Dan disitulah ditasbiskan menjadi biku dan menjadi arahat. Nah ini kisah tentang Bante Bakula. Kok bisa semudah itu ya Bante kehidupannya? Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kalau kita punya harapan diawali dari melihat dan bertekad. Kalau lihat hal yang baik, lihatlah dan bertekad. Makanya jangan lihat yang buruk-buruk. Jangan lihat yang buruk-buruk. Lihatlah yang baik-baik. Ya, datang ke wihara lihat yang baik apa? Lihat Sang Buddha. Bertekad yang baik. Jadi keberuntungan kita ini ketika kita bergaul dengan orang yang bijaksana, di situ kita akan memperoleh pendengaran dhamma. Dan salah satu dhamma yang berharga bagi kita sekarang adalah menggunakan waktu untuk terus membuat kebajikan. Ini yang penting juga.
Ya, bukan hanya berhenti mendengarkan. Setelah kita mendengarkan dhamma, kita gunakan waktu kita untuk melakukan kebajikan. Ini keberuntungan. Makanya di waktu-waktu yang kita miliki ini sungguh beruntung. Kalau kita punya kesempatan yang baik. Baik itu berdana, baik itu menjalankan sila, baik itu meditasi. Ini semua adalah kebajikan. Dan kita semua mampu kok. Kita semua mampu. Ya sedikit atau banyak, jangan sampai kita tertutupi oleh noda berupa kekikiran. Sedikit atau banyak berbagilah. Apakah kepada orang tua, apakah kepada mertua, apakah kepada menantu, apakah kepada tetangga. Intinya jika ada sesuatu yang bisa kita bagi, berbagilah. Ya, karena berbagi itu seperti orang sedang menanam. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Dan kalau seseorang itu banyak tanamannya, maka petiknya juga banyak. Maka dalam kehidupan ini mengingatkan kita. Kadang-kadang kan kita melihat orang berhasil. Dia itu enak loh Bante. Akhir tahun jalan-jalan Eropa. Saya akhir tahun cuma ikut meditasi saja. Wah, saya lihat dia itu enak. Eropa, Amerika, setiap akhir tahun dia jalan-jalan ke luar negeri. Saya pun juga akhir tahun jalan-jalan cuma ke Megamendung, meditasi. Ya, pokoknya tiap tahun pokoknya eventnya meditasi. Giliran diajak jalan-jalan, uangnya belum cukup. Aduh gimana ya Bante? Pokoknya ada kesempatan untuk berbuat baik, berbagi, berbagilah. Karena saya yakin bahwasanya semua yang ada dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Ini awal tahun. Awal tahun mengisi tahun 2025 dengan kebajikan-kebajikan. Nanti yang punya anak, anaknya diajarin. Ya, diajarin apa? Membuat kebajikan. Ya sedikit atau banyak dilatih. Yang paling awal adalah praktek berdana. Ya dilatih. Nah diajak. Ya meskipun duitnya masih dari orang tua, minimal dia juga sudah terbiasa dari kecil, yakni membuat kebajikan. Ya, berdana. Selain itu juga praktek sila. Ya, sila itu juga bagus juga. Karena segala pencapaian apapun itu juga perlu perilaku yang baik. Dan yang ketiga, Bante berpesan kepada ibu bapak sekalian, jangan lupa meditasi. Ya, jangan lupa meditasi. Ya, meskipun mampunya 15 menit. Karena kadang-kadang kalau lama sedikit aja. Ya 15 menit enggak apa-apa. Kadang-kadang baru lewat sedikit, 15 menit lewat sedikit aja. Itu sudah di kepala sudah manggil-manggil cucian, sapu, ngepel, ya sebelum sampai ingatan-ingatan begitu muncul, 15 menit sebelumnya, udah. Ya makanya diingatkan. Jadi sebisa mungkin ya, sebelum pikiran yang lain berkembang, isi pikiran dengan pikiran yang baik. Dan itu punya power yang luar biasa. Kenapa? Karena kita hidup tidak sendirian. Kita hidup bersama dengan orang lain. Dengan kita punya pikiran cinta kasih, hal-hal baik akan datang pada kita. Nah, jadi nanti kalau punya anak, anaknya dilatih meditasi cinta kasih. Semoga saya berbahagia. Kalau dari kecil pikirannya cinta kasih, ya, kalau dari kecil pikirannya cinta kasih, tidak membenci, ketika ada orang berhasil, dia tidak gampang iri. Kalau dari kecil tidak pernah latihan cinta kasih, lihat orang berhasil, kecenderungannya adalah iri. Dan iri itu adalah hal yang tidak baik. Pernah merasa iri? Kakak punya adik, adik punya adik lagi. Jadi kalau satu rumah tiga saudara, ya 3 saudara. Nomor yang terakhir dibelikan baju. Nomor yang kedua disuruh belajar.
nomor yang satu disuruh jaga rumah. Kira-kira akan menimbulkan keiri hatian enggak? Baju suruh belajar jaga rumah. Apa komplain anak pertama? Mama tidak adil. Nomor dua komplainnya apa? Mama tidak adil. Nomor tiga, tidak komplain. Karena dia dapat baju. Kenapa kok bisa beda-beda ibu bapak sekalian? Ini juga bukan karena kebetulan. Ini juga punya kekuatan karma masing-masing. Loh, orang tua itu ya, orang tua ini cerita orang tua. Orang tua, anaknya yang satu, sepatunya rusak, segera diganti loh. Ya, ada orang tua nih, ini tidak nyebut Anda loh ya, orang tua, pokoknya orang tua yang lain lah ya. Orang tua yang lain, anaknya sepatunya rusak, baru terkletek sedikit, tahu kan ya, terkletek sedikit. Yang lipatan itu kan sepatu ya, ujungnya kan ada itu. Terlipat sedikit, ini ganti, ini sudah tidak layak dibelikan. Tapi ada yang satunya, sudah sampai, ya, bukan hanya meleot, sudah sampai seperti mulut ikan tadi. Bilangnya masih bagus, masih bagus, masih bagus itu. Padahal ibu bapak yang make aja sudah tidak percaya diri. Kenapa bisa begitu, Bante? Perlu ibu bapak ketahui. Anda tidak bisa iri. Di dunia ini ada hukum yang pasti. Hukum karma. Jadi kalau seandainya kita di posisi yang kurang beruntung, bukannya orang tua tidak adil, bukannya orang tua pilih kasih, tetapi kebajikan kita masih kurang. Jadi nanti kalau Anda punya kenangan masa kecil, ya kadang-kadang kan luka-luka masa kecil ini kan masih terbawa nih, hingga tua-tua begini nih. Ya kan? Dulu Bante, mama saya itu Bante, baju saya bolong aja dibiarin, sedangkan adik saya itu, sekarang saya tidak mau bakti sama orang tua saya. Dulu soalnya dia pilih kasih Bante. Salah. Anda diingatkan karma baik Anda di masa kecil belum banyak. Jadi Anda tidak usah membenci orang tua yang dalam tanda kutip Anda katakan tidak adil. Orang tua sudah nimbang adil-adil, tapi hukum alam berkata lain. Jadi di waktu-waktu yang masih kita miliki sekarang, kalau bisa ya continue. Ya, hari Minggu continue. Ya, kecuali liburan ya. Kecuali liburan. Kalau tidak liburan continue, datang ke wihara, mendengarkan dhamma. Kalau ada sedikit yang bisa dibagi, berbagi. Ya, ini adalah kesempatan yang berharga. Kenapa? Karena kebajikan itu akan mengikuti pelakunya. Ya, kita tidak memandang siapa diri kita, karena semua orang punya hak yang sama kok untuk berbuat baik kok. Wong kotak dana itu pun juga yang marilah kita berdana muter itu aja enggak pilih kasih kok. Ketika Anda kasih ya dia akan diam, tidak dikasih juga diam. Hukum alam juga sama, Anda menanam ya silakan, enggak menanam ya itu pilihan Anda. Tapi kalau saya tidak metik ya kembali kepada Anda juga. Maka ajaran paling awal dari kita mendengarkan dhamma, praktek dhamma. Setelah kita bergaul dengan orang yang baik, kita mendengarkan dhamma, setelah itu adalah kita praktek dhamma. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, praktekkanlah. Karena dhamma itu bukan sekedar untuk didengar, tetapi dhamma itu adalah hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jadi nanti setelah puja bakti begini, jangan kemudian Bante ceramahnya bagus. Belum. Ceramah itu akan bagus kalau setelah ini Anda bisa dalam sehari-hari berbuat baik. Itu yang namanya bagus. Ucapannya baik, perilakunya baik, pikirannya baik. Dan itu sudah membuat saya bahagia. Itu Bante itu umat situ Bante. Pikirannya baik, ucapannya baik, perilakunya baik. Saya bisa melebarkan dada. Itu ya gara-gara saya juga. Tapi kalau sebaliknya, ucapannya buruk, perbuatannya buruk, pikirannya buruk. Iya sih, dia kalau pas dhamma di sana tuh suka keluar-keluar. Jadi pas materi itu dia lupa. Jadi ya maklum lah kalau begitu. Ya, itu jurus juga ya. Jurus juga. Jadi intinya ibu bapak sekalian, beruntung dalam hidup kita ini. Kita punya teman yang baik yang selalu memberi nasihat kepada kita. Kita punya teman yang baik yang selalu menginspirasi
untuk terus berbuat baik, dan keberuntungan yang lainnya dalam hidup sekarang, kita masih punya kesempatan untuk terus berbuat baik. Karena Sang Buddha menyebut di dalam Mahaparinibbana Sutta, bahwasanya segala bentukan apapun tidak kekal adanya. Wayodamo Sangkara, Apamadena Sampadeta. Kita diminta untuk berjuang tanpa kelengahan. Semoga renungan di awal tahun ini mengingatkan kepada kita agar kita terus semangat untuk menanam kebaikan. Karena kebaikan itu juga akan membantu kita menuju akhir dari penderitaan. Tanpa adanya dukungan kebajikan sangat sulit sekali. Bahkan untuk bertemu dengan teman-teman yang baik tanpa kebajikan juga sangat sulit sekali. Maka dengan adanya waktu yang masih ada ini, marilah kita gunakan terus di dalam kebajikan. Semoga keberkahan menyertai ibu bapak sekalian. Semoga ibu bapak bersama dengan keluarga senantiasa sehat, bahagia, sejahtera. Semoga apa yang menjadi pengharapan baik Anda, semoga dapat terwujud menjadi kenyataan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.